Ini menarik sih, karena setelah keluarin speaker portable pertama mereka yang PX100, sekarang Ryunix keluarin lagi speaker portable Bluetooth lagi yang namanya Ryunix PX150. Ini tuh bisa gue bilang menarik karena selama gue jadi content creator yang kerjanya tuh kayak nge-review barang-barang gadget, barang-barang peripheral PC gitu ya. Itu tuh baru pertama kalinya gue sekarang ini ya ngelihat sebuah brand yang ngeluarin 2 speaker portable Bluetooth di waktu yang berdekatan. Apa emang speaker portable lagi naik ya demand-nya? Dan apakah si PX150 ini punya keunggulan yang bisa bikin dia itu lebih worth it untuk dibeli daripada yang PX100? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas speaker portable terbaru dari Ryunix, yaitu Ryunix PX150. Secara overview, dia itu sebuah speaker portable yang punya koneksi atau play mode 3-in-1. Dalam artian dia itu bisa dipakai secara wireless kalau dia itu connect ke device Bluetooth kalian, atau bisa juga dipakai untuk play musik tanpa koneksi apa-apa, pakai USB flash drive, atau bisa juga pakai TF atau micro SD card. Tapi seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal barangnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya cukup simple ya. Kalian bakal dapat si unit speakernya, dapat kabel USB Type-C buat ngecas speakernya, sama dapat user manual. Oke, jadi Ryunix PX150, sebuah speaker portable Bluetooth yang premisnya itu cukup simple sih. Ya basically dia itu adalah sebuah speaker Bluetooth portable yang bisa dipakai untuk berbagai macam skenario. Secara bentuk sebenarnya dia itu nggak beda jauh ya sama Ryunix PX100. Sama-sama punya bentuk kayak tabung gitu, cuman bedanya kalau di PX150 ini tuh lebih bantet gitu, lebih pendek dan lebih gendut. Desainnya juga cukup beda ya, karena si PX150 ini tuh punya 2 sisi, yang mana sisi satunya itu lampu RGB-nya segede gaban cuy. Dan sisi satunya lagi itu si speakernya. Tapi nggak perlu khawatir ya sama desain kayak gini, karena di bagian bawah speakernya juga ada subwoofer yang bikin bass dari speaker ini tetap kerasa nendang dan mantep. Untuk bagian atasnya ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada tombol-tombol navigasi kayak tombol power, tombol volume, dan tombol yang bisa dipakai buat ngatur mode RGB-nya. Terus di sisi satunya ada beberapa port yang ketutupan sama cover karet gitu, yang mana ada port USB buat flash disk, port Type-C buat ngecas speakernya, sama ada port TF card buat taruh memory card yang bisa dipakai buat ngeplay musik tanpa koneksi bareng sama port USB-nya. PX150 ini juga ada tali gantungannya gitu, yang di video PX100 gue bilang kalau gue itu bingung ya ini fungsinya apa. Ternyata gue baru nyadar karena di video itu juga ada yang komen gitu ya. Si tali gantungan ini tuh fungsinya itu supaya dia itu bisa jadi speaker yang bisa basically ditaruh di mana aja walaupun lagi nggak ada platform buat naruh si speakernya. Kayak misalnya, let's say kita lagi mandi gitu ya, terus kita nggak mau si speaker ini terlalu dekat sama shower kita atau apa gitu supaya dia nggak kecipratan air, itu dia bisa aja digantung di bagian hanger tempat kita ngegantung baju gitu. Jadi ya enak gitu, bisa sambil mandi, sambil dengerin musik gitu ya, sambil nyanyi-nyanyi, dan ya convenient aja lah ada si tali gantungan kayak gini. Nah, si lampu RGB-nya ini juga bisa diganti-ganti modenya via tombol cycle RGB yang ada di bagian atas speakernya. Dan jangan khawatir, buat kalian yang nggak suka RGB, di bagian cycle lampunya ini ada mode yang dia itu bisa matiin lampu RGB-nya. Jadi ya tetap bisa jadi speaker yang kelihatan low-key lah, nggak harus yang ngejreng banget jedak-jeduk kayak begini lampu RGB-nya. Nah, untuk penggunaan koneksi dari speakernya ini cukup simple ya, karena waktu dinyalain, speakernya itu langsung masuk ke mode Bluetooth. Dan kalau misalnya speakernya ini belum pernah kalian pairing sama device apapun, dia itu langsung masuk ke mode pairing. Jadi tinggal di-connect aja tuh sama device yang lagi pengen dipakai, misalnya kayak HP kalian. Nah, ngomongin soal mati nyalain speaker, si PX150 ini punya satu hal yang gue suka banget, yaitu ketika kita nyalain dan kita matiin speakernya, ataupun pas connect ke device Bluetooth, itu suaranya enak dan nggak norak sama sekali. Nah, untuk ketahanan baterainya, si Ryunix sih klaimnya kalau misalnya kalian dengerin musik pakai speaker ini tanpa RGB, itu bisa sampai 9 jam pemakaian gitu ya. Dan kalau misalnya kalian dengerinnya sambil pakai RGB, itu ya sampai 6 jam lah. Nah, sekarang gue pengen bahas bagian paling penting dari speaker, yaitu kualitas suaranya. Yang jelas sih karena dia punya dedicated subwoofer, bassnya itu mantep banget cuy. Mau dipakai buat denger lagu EDM, hip hop,
pop sampai rock pun bassnya bener-bener kerasa banget cuy. Jadi buat kalian yang emang suka banget bass, itu kalian nggak bakal kecewa sih sama speaker yang satu ini. Untuk detail suaranya juga gue bisa bilang ini cukup bagus ya. Vokalnya jelas dan nggak kalah sama bassnya. Dan speaker ini tuh udah gue tes buat dengerin berbagai macam musik, jadi gue bisa bilang kalau untuk sebuah speaker portable murah gitu ya, kualitas suaranya tuh beneran enak cuy. I'm walking away from you. Dan volumenya juga bisa gue bilang gede banget sih. Dan kayaknya untuk sebuah speaker sekecil ini, sebenarnya nggak kecil-kecil banget sih, cuman kayak cukup kecil lah, masih masuk ke genggaman tangan gitu ya. Itu volumenya cukup gede lah, dan rasanya tuh cukup buat ngisi satu ruangan yang agak gede gitu ya. Kalau misalnya kalian lagi nggak tahu, misalnya party-party kecil-kecilan gitu sama teman-teman kalian, atau pengen buat siraman rohani gitu ya, nyetel apa ngaji di sini atau nyetel apa ceramah kayak ini tuh cukup gede sih suaranya. Jadi selama dia itu ruangannya nggak yang kebuka banget atau yang gede banget, harusnya speaker ini cukup sih. Ya paling gitu aja sih yang bisa gue bahas soal kualitas suara dari si Ryunix PX150 ini, karena sebenarnya kalau dibandingin sama predecessornya dia yang mana adalah si PX100 ini tuh kualitas suaranya nggak beda terlalu jauh lah. Selain output powernya yang lebih gede, si PX150 ini tuh punya satu keunggulan yang menurut gue lebih masuk akal lah secara desainnya dibanding si PX100 ini. Karena ya kalau menurut gue pribadi sih, gue akan lebih prefer punya panel RGB yang segede gaban gini yang emang beneran bisa dipakai buat entah lampu tidur gitu ya, atau buat kayak semacam ambient lighting di kamar kita gitu, daripada panelnya itu atau space panelnya itu dipakai buat narok tombol volume yang segede gaban gini. Oke, jadi speaker portable Ryunix PX150 ini dibanderol di harga 275.000, dan kalau misalnya kalian beli di official store-nya itu bisa dapat free tote bag kalau nggak salah ya. Free tote bag apa free lanyard gitu, gue lupa. Kalau nggak salah dapat gratisan lah intinya. Nah, link pembelian untuk speaker Ryunix PX150 ini udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang tertarik, langsung aja cek. Oke, paling gitu aja sih review singkat gue terhadap speaker portable terbaru dari Ryunix, yaitu Ryunix PX150. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli speaker ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.